kita dagang, seperti saya ambil contoh itu barang halal tapi dipergunakan untuk yang tidak halal. Contoh komik, obat batuk itu kan barang halal. Autan, obat nyamuk kan barang halal dijual, tapi dipergunakan untuk tidak halal. Contohnya zaman sekarang, mungkin kalau orang tua tidak tahu ya, anak muda sekarang untuk mabok itu beli minuman mahal. Sekarang beli komik modelnya, beli komik obat batuk satu pak, terus itu kalau diminum 5 biji atau 10 biji teler, mabok. Begitu pun autan, autan dicampur dengan kopi, diaduk 2 bungkus atau 3 bungkus teler. Nah, yang saya tanyakan, apa kita menjual barang itu dari haram? Ketika kita tahu bahwa barang itu dipergunakan untuk jadi teler. Silakan, Ustaz. Jawaban. Ayo kita. Pertanyaan Pak Hadirin, barangnya sepakat bahwa halal, jual belinya juga karena barang halal, jual belinya pasti halal. Namun nanti beda hukumnya ketika kita tahu bahwa untuk penggunaannya bukan untuk penggunaan yang halal. Barangnya halal tapi digunakan untuk bukan peruntukan yang halal. Saya ambil contoh, saya jual pisau atau saya jualan pisau, jualan golok. Sepanjang tidak tahu untuk apa itu pisau dan golok, masyarakat beli sah-sah saja. Tapi ketika ada orang, contoh, Ustaz, saya mau beli pisau yang paling tajam. Kemudian saya tanya, buat apa? Buat ngebunuh si itu tuh. Dendam, buat ngebunuh. Jual pisau tersebut hukumnya haram karena tahu jelas penggunaannya bukan untuk yang halal. Atau jelas bukan hasil tanya jawab, taunya bukan hasil tanya jawab, karena tahu dia itu memang beli pisaunya untuk membunuh, beli goloknya untuk bacok orang. Entah taunya dari dia sendiri atau memang dari perilakunya yang memang suka membacok. Bandingkan dengan komik dan autan. Sepanjang komik dan autan digunakan untuk yang halal, halal jual belinya. Tapi jika digunakan di luar daripada yang halal dan kita tahu selaku penjualnya, selaku pedagangnya, nyata jelas tahu itu digunakan untuk mabukan, maka hukum menjualnya jadi haram kalau sudah tahu. Tapi kalau tidak tahu tetap hukumnya halal. Beli komik, saya ustad warung beli komik 1 pak, enggak tahu sama anak-anak ternyata pakai mabuk, nggak masalah kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu bahwa ini curang, orang enggak batuk enggak apa, tapi sering atau kerap kali kita menjumpai anak-anak sedang mabuk menggunakan komik, kemudian beli komik banyak ke kita 1 pak 2 pak, enggak. Kalau memang sudah jelas duduk perkaranya untuk digunakan bukan yang halal, maka hukumnya tidak halal, balikannya adalah haram. Betul ya? Apapun itu, termasuk pisang, Pak Haji Idrus, mohon maaf. Umpama ada orang yang suka menyembah, dia beli untuk menyembah, tahu untuk nyembah, untuk nyembah tahu yang untuk susubu, untuk persembahan, pisang raja, untuk persembahan itu haram. Kalau memang tahu, tapi kalau tidak tahu, kita tahu dia bukan non muslim, nggak tahu agamanya, tapi memang secara umum golok itu kan untuk motong, pisau untuk motong, itu umum kan? Pisang raja agak umum
untuk persembahan, untuk penyimat. Tapi kalau kita tidak tahu, entah buat dimakan, entah buat jual, entah buat didagang, enggak masalah. Meskipun yang belinya bukan orang muslim, tapi kalau sudah nyata tahu bahwa pisang yang dibeli dari kita untuk persembahan, untuk ibadah agama yang lain, itu hukumnya haram. Tapi kalau coba kayaknya buah-buah, buah-buah kata macam haram sih cara ini. Pura-pura nggak tahu. Saya bawa ke tamu. Nggak tahu, pura-pura nggak tahu itu gimana? Saya kan jualan kan. Nyalakan Pura-pura nggak tahu. saya menjualan, saya berapa tapi udah beli uang. Iya. Saya juga jawabnya pura-pura nggak tahu juga. Karena orang yang pura-pura nggak tahu, saya jawabnya pura-pura nggak tahu. Bagaimana Ustaz itu hukumnya? Saya pura-pura nggak tahu. Simpel. Kenapa sulit? Saya jawabnya pura-pura nggak tahu. Bagaimana itu hukumnya? Pura-pura nggak tahu ya. Jadi kalau hanya sekedar menyangka, itu masih dikatakan haram ya. Belum. Walaupun ya, zon kita itu hampir mendekati gitu ya. Contoh, yang biasa tukang begitu itu biasanya kan anak-anak pang gitu ya. Tuh yang untuk mabok untuk kurang duit, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kan beli sama kita, cuma kita kan nyangkanya seperti itu. Apakah kita nyangka buat seperti itu termasuk salah atau memang itu jadi haram juga? Suudon. Ya, itu kan jenis suudon. Tapi jenis suudonnya itu memang hampir mendekati karena kita seringkali melihat anak yang seperti itulah yang dipergunakan gitu loh. Kalau kita memang di lapangan sudah menemukan kasus seperti itu, berarti tahu namanya. Ya, tapi kan kalau belum tahu kan barang kita dijual itu kan nggak tahu buat seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Sebatas memang belum takyid ya. Sebatas ini fikih, kita bicara fikih. Nggak tahu berapa. Kita bicara fikih sebab selagi itu belum takyid, belum nyata, itu tidak. Seperti produk-produk yang dijual sekarang, hanya kabar saja bahwa produk ini mengandung anu, mengandung enzim inilah, mengandung itulah. Sepanjang itu hanya prasangka saja, tidak tahu jelasnya, itu tetap menggunakannya hukumnya halal. Secara fikih ya. Banyak produk-produk yang dicurigai mengandung enzim babi lah, mengandung enzim tikus lah, atau sekalipun mengandung enzim ikan. Tapi kita belum tahu prosesnya, hanya belum yakin. Tapi kalau kita investigasi langsung ke pabrik dan menemukan kasusnya jelas, oh ternyata ini kok dibuat dari bujur babi, jangan Pak. Tapi kalau hanya curiga katanya. Kalau ulama terus menyebutkan, orang kudunya. Iya, karena kita punya wakil. Wakil kita adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kata MUI, oh ini halal, udah nggak masalah. Tapi labelnya jelas, gitu. Deh, tinggal kejelasan umur saja. Jadi kalau penjelasannya patutnya kita tanya aja langsung ya daripada kita menjual suudon sama dia. Lu beli belanja banyak buat apaan? Oh gitu lah. Berarti bagusnya yang tanyain aja langsung. Kalau buat kamu pengen jual waktu. Kalau mampu gitu, tanya. Kalau berani gitu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.